Terima kasih Anda masih bersama kami. Daycare bisa menjadi solusi bagi sebagian orang tua untuk menitipkan anak mereka di tengah kesibukan yang tengah dijalani. Namun sayangnya tak semua daycare aman dan ramah bagi anak. Terbaru daycare di kota Depok, Jawa Barat menjadi sorotan karena salah satu oknum petugas daycare yang juga influencer parenting diduga melakukan penganiayaan dan kekerasan terhadap seorang balita hingga mengalami lebam dan memar di bagian tubuh sang balita. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kita langsung tergabung dengan korespondensi CNN Indonesia Nova Naya Antaka. Halo, selamat siang Naya. Naya, bagaimana sebenarnya kronologi kejadian penganiayaan ini bisa terjadi dan apakah daycare tersebut atau yang terkait dalam kasus ini masih beroperasi dan apa update informasi terbaru dari lokasi Anda melaporkan? Naya. Ya, selamat siang Freddy dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di Kapolres Metro Depok, Jawa Barat, di mana ada fakta baru yang diungkapkan oleh Polres Metro Depok, di mana pelaku atau terduga pelaku yang pemilik daycare yang sekaligus juga pengasuh ini yang diduga menganiaya atau melakukan kekerasan pada anak ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan untuk lebih jelasnya saya sudah bersama dengan Kapolres Metro Depok Jawa Barat, Kombes Pol Pak Arya Perdana. Ini seperti apa fakta-fakta baru dan tadi rilis juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Ini adalah pemilik daycare yang sekaligus pengasuh. Seperti apa Pak ini kronologi dan perkembangannya Pak? Ya, jadi setelah kemarin kita memeriksa beberapa saksi, terus kita mengumpulkan alat bukti yang cukup, termasuk dari video, dari CCTV yang sudah kita kumpulkan. Akhirnya kita melakukan gelar perkara kemarin naik sidik dan lalu kita gelar untuk penetapan tersangka. Nah, malam akhirnya kita melakukan upaya paksa yaitu penangkapan terhadap tersangka yang diduga pelaku dan kita bawa ke Polres Metro Depok untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, sejauh ini yang bersangkutan menyampaikan bahwa benar yang di video itu adalah beliau, gitu ya. Dan kami langsung melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami baik dari motif maupun latar belakang kenapa sampai melakukan itu. Namun demikian karena kondisi masih belum memungkinkan untuk dilanjutkan pemeriksaannya, kondisi kesehatan dari si tersangka masih belum terlalu fit gitu ya. Nanti akan kita lanjut lagi pemeriksaannya. Ini yang menarik, tersangka apakah ketika sudah ditanyai begitu apa motif yang disampaikan dan kondisinya tadi apakah benar sedang hamil begitu Pak? Ya, kalau motif disampaikan sama pelaku ini terduga pelaku ya, itu disampaikan bahwa khilaf saja ya, khilaf, tapi kita belum tahu nih. Nanti kita akan dalami lagi dengan psikolog begitu ya untuk ditanyai motif apa sebenarnya yang melatar belakangi terduga pelaku ini melakukan hal tersebut. Dan saat ini memang benar kondisi terduga pelaku ini dalam kondisi hamil gitu ya. Kesehatannya memang agak menurun sedikit, tapi itu tidak menghalangi penyidikan yang kita lakukan. Kita tetap lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Dari video yang terungkap, ini kan sementara ada satu korban balita umur 2 tahun. Apakah perkembangannya, apa ada korban lain Pak yang mengadu atau melapor dari orang tua murid? Ya, jadi kita pertama memang menduga hanya satu ya begitu. Ternyata ada 3 video dari CCTV dan kita menduga ada beberapa korban lainnya. Dan saat ini yang sudah melapor pertama korban yang kemarin yang anak usia 2 tahun. Dan satu lagi sudah melapor yaitu korbannya usia 9 bulan. Nah, ini tentu nanti akan kita lakukan visum terhadap korban gitu ya. Nanti apa yang dialami dan mungkin akibat dari kekerasan itu apa, itu nanti akan kita jadikan bahan untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Ini update-nya kondisinya kan mungkin di TKP belum ada garis polisi, kemudian juga aktivitas juga tidak ada. Apa pertimbangan dari pihak kepolisian, apakah masih akan berkoordinasi? Mengingat ini kan kegiatan sekolah memang sudah berlangsung atau memang sudah ada koordinasi dengan distrik untuk memberhentikan kegiatan belajar mengajar dan juga daycare atau penitipan anak ini Pak? Ya, kalau polis lain setelah ini kita akan lakukan polis lain. Karena kan tadi malam kita baru naik sidik begitu ya dan menetapkan tersangka juga menahan tersangka saat ini. Kita nanti kita lakukan penutupan tempat dengan polis lain. Nah, terkait dengan masalah izin tentu nanti ini dari dinas di wali kota yang akan
melakukan penutupan atau mungkin memberhentikan izinnya. Karena sepanjang pengetahuan kita bahwa izinnya untuk daycare tersebut hanya untuk PAUD dan TK, jadi bukan untuk daycare, bukan untuk penitipan anak gitu. Untuk ancaman hukuman bagi tersangka ini seperti apa, Pak? Di ancaman hukumannya ini kan kita mengenakan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan ayat 2. Jadi di ayat 1 itu ancaman hukumannya 3 tahun 6 bulan. Kalau tidak terlalu berat gitu ya lukanya, tetapi kalau mengakibatkan luka berat maka ancaman hukumannya itu 5 tahun maksimal dari undang-undangnya demikian. Terima kasih banyak Pak Kombes Pol Arya Perdana atas penjelasannya, dan tentu kita berharap tidak terulang lagi ya Pak, karena kan daycare seperti kita ketahui adalah tempat yang aman untuk menitipkan anak, bukan menjadi tempat traumatis anak begitu ya Pak ya. Ya Ferdi juga pemirsa, tadi telah disampaikan memang ancaman hukumannya sekitar 3-5 tahun dan untuk sementara ini kondisi di tempat penitipan anak ini belum ada aktivitas, dan untuk mereview sedikit seperti apa kasus ini terjadi, sekitar pada tanggal 24 Juli ada aduan dari mantan staf atau guru penitipan atau daycare di Depok yang mengadukan kepada orang tua korban bahwa korban ini histeris ketika melihat terduga pelaku atau tersangka MI ini. Kemudian dicek CCTV dan pada tanggal 29 Juli orang tua kemudian melaporkan ke Polres Depok terkait adanya dugaan kekerasan. Dan setelah dicek CCTV memang benar adanya kekerasan yang dilakukan oleh pemilik daycare yang sekaligus pengasuh terhadap balita umur 2 tahun, dan perkembangannya bahkan ada satu korban lagi bayi umur 9 bulan yang juga mengalami kekerasan. Dan tentunya Freddy, kita berharap hal ini tidak terjadi lagi, mengingat tersangka ini juga seorang influencer parenting yang seharusnya memang menjadi garda terdepan untuk menjaga atau menyebarkan isu-isu anti kekerasan terhadap anak. Dan kita masih menunggu seperti apa nanti kelanjutannya dari pihak kepolisian untuk terus mengusut tuntas kasus ini sehingga tidak ada lagi korban-korban ataupun anak-anak yang mengalami kekerasan di tempat yang aman seperti daycare atau tempat penitipan anak. Freddy. Ya Naya, kita nantikan bagaimanakah perkembangan dari kasus ini dan kita harapkan tidak ada kejadian yang serupa terulang kembali. Terima kasih korespondensi CNN Indonesia Nova Naya Antaka untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas.